Hai guys, kemarin ada yang nyaranin kita, kenapa nggak kita review aja salah satu produk dari Nerdbox. Kita mau review itu, tapi ada yang lebih menarik nih, yaitu Intel Pentium Kaby Lake, yang katanya performanya nggak jauh beda sama Core i3 Skylake yang keluar tahun lalu. Jadi, kenapa nggak dites aja? Inilah Intel Pentium G4560. Di kuartal pertama tahun 2017, diam-diam Intel ngeluncurin prosesor Kaby Lake seri Pentium. Tapi ternyata di balik launching tertutup itu, produknya ternyata bener-bener worth it. Prosesor ini menggunakan proses 14 nanometer FinFET, mempunyai 2 cores, 4 thread, dan base frekuensi 3,5 GHz. Dan mengejutkannya, teknologi hyperthreading yang biasanya cuma ada di Core i3 dan Core i7 ada di CPU ini. Semua itu running di TDP 54 watt. Menurut spesifikasi, harusnya performanya nggak begitu berbeda dengan Core i3 6100 yang keluar di tahun kemarin. Kelebihannya dibanding 6100 adalah prosesor ini bisa push RAM sampai 2400 MHz, di mana limiter Skylake adalah 2133. Jadi daripada pusing-pusing dengerin spec sheet, langsung aja kita pakai main. Untuk mengetes kebolehan prosesor ini, kita menggunakan motherboard MSI B250 Gaming M3, dan karena kita mau sama performanya dengan konsolidator, GTX 1052GB hanya saja yang ini dari MSI. Tapi kali ini gue menggunakan RAM Corsair Vengeance LPX 16GB yang bandwidthnya gue limit di 2400 MHz. Game pertama adalah GTA 5. Gue mendapatkan FPS 70-80 di setting mentok kanan, dimana di 6100 gue juga mendapatkan FPS nggak jauh beda. Di The Sims 4 yang hitungannya ringan, di dalam rumah gue bisa dapat sampai 80 FPS, tapi pas keluar rumah FPS bisa drop sampai ke 57. Sebagai tambahan, di sini Core i3 6100 bisa nyentuh 90 FPS pas di dalam rumah. Di CSGO mentok kanan, gue bisa dapetin 50-70 FPS di tempat rame, kadang bisa down sampai 38, tapi di 6100 itu bisa nyampe FPS 70-100 walaupun di tempat rame sekalipun. Dan di Project Cars, FPS-nya stabil di antara 70-80 FPS, 60 FPS kalau cuacanya gue setting hujan. Untuk ngelengkapin, kita juga pakai Firestrike dan Cinebench. Di Firestrike, skor yang gue dapetin nggak begitu miring sama VGA-nya, dan kalau dilihat-lihat dari Cinebench, ternyata skornya di atas Core i5 Sandy Bridge dan cuma kalah sedikit dari i3 6100. Untuk dipakai edit video juga fine-fine aja. Footage Full HD nggak ada yang nge-lag di preview, dan saat gue render, video Full HD yang berdurasi sekitar 4 menit memakan waktu render sekitar 52 menitan. Ya, sejaman lah. Walaupun memang masih kalah dari i3 6100, G4560 bukan berarti nggak cocok untuk dibeli. Perbedaan harga yang signifikan antara dua prosesor itu membuat G4560 lebih bisa dipilih oleh kaum kere-hore yang mau build PC 5-6 jutaan. G4560 masih bisa seimbang dengan RX 460, GTX 1050, atau 1050 Ti. Kalau udah masuk ke RX 470 mungkin udah bottleneck. Jadi itu alasannya kenapa kita taruh prosesor ini di dalam konsolidator Nerdbox kita, karena sekarang memang prosesor ini adalah prosesor yang price to performance-nya paling bagus di harga sejutaan. Dan kayaknya itu aja dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe, and as always, have a nice day.